Bu untuk apa namanya ketika kita menggunakan handscoon ya. Ini kan yang di luar yang steril ya, yang di dalam yang on istilahnya. Nah kita jangan sampai menggunakan handscoon ini dibawa kemana-mana sambil ngomong sama temennya, iya enggak itu sini. Nah ini bisa nyentuh sini tuh ya. Jadi kalau kita menggunakan handscoon berarti harus di sini di area steril. Seperti ini baru kita siapkan gripnya. Soalnya kadang-kadang ini tidak diperhatikan, jadi kalau kita buka handscoon sambil ngomong sana sini, apalagi pas gopo-gopo ya, biasanya langsung lari-lari. Kemudian untuk alatnya ya Bu ya, jadi saya siapkan. Jadi untuk PEB sendiri ada satu set, untuk HPP sendiri. Ketika kita ada pasien yang PEB, kita tinggal ngambil. Nah ini baru kita siapkan. Kalau ibunya sudah dilakukan PT pembukaan lengkap, kemudian jangan lupa kita masih pakai cup apa pakai ini Bu underpad di sini. Untuk kita biasanya nolong, jadi kadang-kadang underpadnya ditarik kayak gini, maka ya seperti itu. Cuman kita, ya alhamdulillah belum bisa ya. Jadi kita tetap menggunakan steril. Apalagi melakukan apa namanya melalui mukosa wajah dari bayinya, sehingga kita harus menggunakan steril. Ini kita sterilkan semuanya. Di sini pakai autoclave yang kayak kulkas itu atau bagaimana? Tidak ada di puskesmas. Sementara itu dikukus. Lebih baik dikukus ya. Iya. Kan kita biasanya Bu ya APR kita tolong persalinan, jadi jangan sampai bayinya ini terlalu distraksi sehingga nanti ibunya langsung ruptur dari meninggal. Kita tekan mau gini ya nggak apa-apa, mau gini juga nggak apa-apa. Sebenarnya itu kan tergantung dari kita sendiri ya. Jadi jangan terlalu tekan, jangan terlalu melas. Ya. Bayinya dilahirkan. Ya, biasa kita tolong, kemudian kita atas perutnya ibu. Sama ibu, ada yang diurut, ada yang enggak. Jadi sebenarnya enggak masalah. Ini kemudian langsung kita klaim ya. Boleh menyela. Kenapa? Boleh menyelakanya. Kalau dulu kalau mekonia kepala bayi jika ini kan masih normal, jadi enggak apa-apa. Mending ke arah normal. Iya, enggak masalah. Ya, apalagi kalau sudah ada tanda-tanda kemungkinan bayinya terjadi afeksi, berarti enggak usah ke perut ibu lagi, tapi langsung dikasihkan ke penolong. Ya, jadi kalau kita yang dari Kementerian Kesehatan itu memang satu perawat, satu dokter, sama satu bidan. Jadi harapannya dokternya sebagai ibunya, kemudian bidannya orang kedua yang menolong persalinan, perawatnya ini dia yang membantu merawat bayinya. Jadi meskipun itu bayinya normal atau tidak normal, itu harus dikatakan. Mau bidannya yang 2, dokternya 1 juga tidak masalah. Yang penting ada 3 orang. Nanti kan punya porsinya sendiri. Jadi kalau memang bayinya punya asfiksi, jadi sudah langsung dibersihkan ke perawatnya, tidak usah di atas perutnya. Ya. Asistennya saya. Ini steril sudah dianu.
kemudian jangan lupa anunya ya Bu ya, ada ini kedua apa enggak, kecuali kalau ya sebelum jaga protokoler. jadi Mama mundur. jadi Bu, kalau memang kita sudah cek tidak ada bayi kedua, baru langsung kita berikan oksigen. Kemudian alat-alat yang sudah ini tadi jangan lupa langsung dimasukkan ke alat-alat yang sudah dipakai. Ini kan berarti on kan? Jadi lakukan klorin. Untuk anak-anak kalau mau langsung dipasang iya pemerintah sebaiknya ditunjukkan sebaiknya ada sekitar saya Iya, nggak masalah. Jadi gini Bu, ini maksud saya itu tadi setelah dilakukan ini semua, jadi bayinya ini kan sudah IDM dulu, ini semuanya sudah selesai, sudah dikasih oksitosin, baru alatnya dimasukkan ke klorin. Kemudian di sini masih pakai klorin apa pakai deterjen antimat? Masih klorin. Kemudian Bu, jadi kan kita ada waktu kalau nggak terjadi HPP loh Bu ya, kan kita ada waktu, jangan lupa ketika merendam ini dibuka. Tapi kalau kita menggunakan klorin ini Bu ya, tapi kalau menggunakan amnias Bu, dibersihkan dulu. Darahnya ini dibersihkan dulu ya, dibersihkan dulu sampai kering, baru kita rendam selama 5 menit. Oh 5 menit kalau Kalau enzimatik hanya 5 menit. 5 menit kemudian dia tidak bersifat korosif. kalau memetik Mbak cepat. Kalau yang klorin kan ya ini kan Bu ya, apa namanya, korosif, alatnya cepat rusak. Tapi kalau pakai amnios itu dia lebih enak. Terus nggak pakai deterjen lagi Bu, jadi ketika ya ini kita masukkan ke alat ya Bu ya, 5 menit. Kan dimasukkan ke alat 5 menit ya, 5 menit kita bisa langsung angkat seperti ini, kemudian dicuci di dalam karena sudah ada deterjen, jadi tidak perlu sabun lagi. Kalau ini Ya, kalau klorin kan kita metik Mbak apa dia manual nih samping. ini. Kemudian jangan lupa manajemen aktif kali 3, mulai dari masase, kita lihat kontraksinya bagaimana, kemudian kita kasih tahu ke ibunya ya Bu ya. Jadi dikasih tahu ke ibu bahwa Bu, ini loh apa namanya rahimnya, ibunya harus sering-sering mengecek. Jadi kita harus ngasih tahu ke ibunya harus sering ngecek perutnya Bu. Kalau perutnya ibunya keras seperti ini berarti bagus. Tapi kalau sewaktu-waktu ibu tidak terasa, ibunya bisa langsung teriak atau lapor ke petugasnya. Jadi kalau terjadi atonia kita bisa langsung tahu. Jadi jangan lupa pokoknya intinya KIE itu yang paling penting. Kemudian Bu, jika tiba-tiba ibunya terjadi HPP, apa yang harus kita kerjakan? cek sumber pendarahannya. Tolong kita masase dulu ya, masase dulu. Kemudian jangan lupa apa Bu yang kosongkan kandung ususnya. Soalnya kadang-kadang ibunya suka lupa. Jadi dikosongkan kandung ususnya dulu sampai dengan selesai. Habis itu baru kita masase lagi. Kalau memang dia masih belum ada tanda-tanda, berarti kita langsung melakukan KGD. Jadi tangan kita masuk secara HPP ya. Jadi tangan yang kanan, yang tangan kiri ini ada di pundus. Ya, seperti ini masuk. Di sini kan gini ya Bu ya. Ini masuk. Nah sampai di sini sampai dengan apa namanya osteoder internal, kita kan tahu di posisi anterior. Di sini kita langsung menggenggam tinju. Jadi kayak ninju di luar. Jadi akhirnya yang di dalam ini kan menyatu seperti ini. Akhirnya dia apa namanya tidak HPP lagi atau darahnya tidak keluar lagi. Kita cek Bu setelah 5 menit, kita lihat, kita keluarkan. Kalau dia masih perdarahan, berarti kita harus langsung masang infus ya. Nanti kita pasang infus. Ini adalah yang perawatnya itu tadi atau dokternya boleh.
Jadi bidannya kan tetap fokus di sini tuh. Jadi KB ini nggak boleh lepas. Jadi kalau sudah masuk seperti ini, cek begini, darahnya masih keluar, berarti kita harus masuk lagi. Jadi jangan dikeluarkan terus. Kalau jalan terus, ditinggal masang infus, ditinggal lain, darahnya itu. Ya. Jadi idenya harus 2, minimal 2. Yang benar 3. Tapi kalau memang mentok nggak ada orang, berarti 2. Ini belum kalau bayinya ada apa-apa, Bu. Kalau bayinya ada bangka, ibunya HPV atau eklampsi, nah itu yang kita kesulitan. Jadi kita pasang infus kencang untuk mengganti perdarahannya. Kemudian yang satunya ada sama piton. Piton diampul maksimal 40 tetes ya, maksimal 40 tetes. Kemudian sebenarnya ada cara lagi, Bu, tapi memang yang efektif itu adalah KBI. Kalau KA berarti kalau kita sama ada keluarganya, kita hanya sendirian, nah berarti keluarganya bisa kita bantu untuk KBI. Jadi ini di atas sintesis, kemudian ini di pundus, terus data seperti ini. Atau posisi seperti ini juga ada masalah. Yang penting uterusnya ini terjepit atau penyet kalau bisa Jawa. Ini keluarganya disuruh untuk tolong bagaimana sih pinjam tangannya sebentar. Nah, ini kan kita seperti ini ya, Bu ya. Nah, ini keluarganya jangan lupa ini, terus diajari seperti ini. Terus sudah pas, baru kita timbang. Tapi kalau belum pas, berarti kita membantu dulu. Ini kita pasang terus kanan kiri ya. Satunya untuk piton, yang satunya untuk bronchol. Sudah, yang cara ketiga bisa menggunakan KA atau kompresi aorta abdominalis. Nah kalau itu, Bu, kita cari busurnya. Ya. Kita cari busurnya, kemudian tangan kita menggenggam seperti ini. Ini adalah ditekan sampai kolumna vertebralis. Jadi benar-benar ditekan. Kemudian tangan kita yang kanan ini memastikan arteri femoralisnya. Dilihat, dicari. Kalau dia ini tidak berdenyut, berarti sudah pas. Perdarahan insya Allah berhenti. Tapi kalau kita cari ternyata masih berdenyut, berarti ini kita geser sedikit ke arah kita. Digeser lagi sedikit. Ini juga kita cari lagi. Kalau sudah tidak berdenyut, berarti insya Allah perdarahan akan berhenti. Tetap kita cek, Bu. 5 menit kita cek, kalau masih berdarah lagi, tetap kita lanjutkan. Nah kemudian ketika kita melakukan rujukan, Bu, ini kan kita nggak mungkin KBI gini seumpama tempatnya itu sekitar 1 jam. Tangan kita bisa berperan kan, Bu ya, paku kalau sudah di dalam itu keram. Nah untuk membantu itu atau menggantikan itu, kita bisa menggunakan kondom kateter. Lihat ya, Ibu, pendarahannya apa? Iya memang. Jadi kalau memang terjadi HPV atau mau merujuk, kita bisa menggunakan kondom kateter. SIM. Jadi kita pakai belum SIM. Terus kita siapkan lagi. Jangan lupa menggunakan glarset. Ya. Kalau ini glarset kan terlalu kecil. Tekan nggak punya saya. Glarset semua. Jadi produksi pengadaan. Mesin pusat. Jadi ini ya, Bu ya. Yang temennya sementara penolongnya tetap didiamkan. Kemudian kita masukkan saya sendiri ya, Bu ya, anggap sendiri kondomnya ini dimasukkan ke kateternya, dimasukkan ke kondom. Kemudian menangnya juga ada nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu kendor. Kalau dia terlalu kencang, cairannya tidak masuk. Kalau terlalu kendor, ya. Jadi kalau memang posisi HPV, Bu, kita bisa langsung gunakan. Dia tidak licin. Jadi soalnya ini kan kita pegang. Boleh juga menggunakan alat. Cuma
lebih enak kalau saya langsung pakai tangan. Ini dimasukkan sampai mentok tuh, sampai terasa ada tahanan. Kalau sudah terasa ada tahanan, ini kita sambung. Terus kemudian dimasukkan. Nah, ini kita lihat di daerah pulpanya. Ini kira-kira dia itu sudah menonjol atau belum? Kalau sudah menonjol, itu kan ini kan ini di dalam gini ya, di dalam. Kalau ini sudah penuh, ini ada kayak tonjolan, kayak tonjolan ini berarti outernya sudah penuh, jadi sudah terisi semua, insya Allah aman. Kemudian ini kita klem. Oke. Ini gemeter ya Teh. Itu terus ininya dilepas, langsung kita bisa melakukan rujukan. Jangan lupa pasang tampon. Jadi SIM-nya kan dilepas dulu ya, SIM-nya dilepas dulu. Kemudian kita masukkan tamponnya nggih, vagina. Boleh pakai tangan, boleh pakai tangan. Sampai dengan penuh terisi. Sampai dengan penuh terisi. Bola tampon itu kadang-kadang tergantung vaginanya ibunya masing-masing. Ada yang kecil, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi misalkan roll tampon. Iya, jadi iya, nggak boleh nyerok. Jadi ini namanya roll tampon. Bukan bawa tampon ya Bu ya. Bawa tampon. Biasanya agak Dimasukkan aja di video soalnya. Oh iya. Maksud saya biar kelihatan dulu. Loh, saya nggak pakai handskun. Nanti dijelaskan pakai handskun gitu. Nah, seolah-olah saya steril ya, sudah betul. Steril. Buat belajar bareng. Kita masukkan sampai Komputer dengan aku boleh itu penuh. Ini sampai dengan penuh, selesai, langsung kita kirim. Kemudian ini Bu, ini boleh diganti dengan tali pusat. Talinya ini. Jadi nanti soalnya kadang-kadang kalau kita merujuk suka lupa kalau alatnya itu lagi nempel. Jadi ini bisa dipenuh, sudah seperti ini, kemudian diganti. Sama kayak pasang protesi urin itu Bu, biasanya kan kita latih buka tutup kateter kan. Ini kalau pasien HPV beneran susah loh Bu. Bisa. Masukkan kondomnya itu sudah kondomnya Licin, ya. Keringet sak jagung-jagung. Ini kayak aku ini pakai keringet sak jagung-jagung. Makanya nggak jelas soalnya keluar. Loh Bu, pengalaman teman saya. Maksudnya bukan komputer, vagina. Ya Bu ya, ini untuk penanganan yang HPV. Nah, jika kita ada pasien dengan PEP, Bu ya, saya boleh melepas ini Bu ya. Jadi ketika ada pasien datang ya dengan tekanan darahnya 160/110, yang pertama kita harus KY dilepasnya. KY dilepasnya bahwa akan dimasukkan obat dan obatnya itu terasa panas supaya pasiennya tidak kaget. Setelah kita informasi, biasanya keluarganya Bu yang diinformasi, tapi kita tetap menjelaskan ke ibu, Bu, ini ibunya tekanan darahnya tinggi, saya kasih obat dulu. Jadi dikasih obat minum dulu, Nitocabid 10 mg per oral. Jangan sublingual, kalau sublingual nanti langsung drop. Jadi kita berikan Nitocabid 10 mg. Habis itu baru kita lakukan pemasangan infus dengan pemasangan infus FD5%. RL juga tidak masalah. Kenapa Bu harus ada FD5 ini biasanya Bu ya. Sudah disetujui sipetnya Bu. Kemudian Sudah disetujui kemahalan. apa? Kita cek refleks patelanya. Refleks patelanya kita cek. Bu Lili sudah bro itu. Kemudian jangan lupa nanti setelah Sudah melahirkan ya? STD. Refleks patela, atur posisi, terus habis itu kita berikan yang Semudah. 20%.
yang 4 gram. Mau 40 juga tidak masalah, Bu. Yang penting yang masuk 4 gram. Ada yang nggak Ya, benar. intinya itu. Yang di puskesmas? Iya. Ya, ada jadi yang nggak boleh benar. menggunakan yang 40%, Masalahnya boleh yang iya. menggunakan 20%. Bisa soalnya Mbak. Seneng ini. Cuma di Seneng internet. ini. Iya. Yang aku habis. Masalah. Sisanya di Masalah. Jadi Efek ini kalau pikarnya menggunakan yang ini kan kita ngambil 20 cc ya, Bu ya. Kalau pakai ini berarti kita ambil 10. Sisi. Ini kita masukkan secara IV bolus 10 sampai 15 menit. Jadi kita boleh sambil nyanyi sambil apa, tapi jangan lupa pas nyanyinya ibu ya sampai salawatan. Nah itu ya, jangan lupa kita kasih O2 masker ya. Jadi sebaiknya menggunakan O2 masker 6 sampai 8 liter per menit. 6 sampai 8 liter per menit kalau menggunakan masker. Kalau nasal beda. Kalau nasal 2 sampai 4. Tadi katanya 2 sampai 2 pasang SM nggak usah lihat patela dulu pertama. Katanya enggak perlu itu katanya. Oh, yang khusus nggak masalah, Bu. Cuma kita daripada nantinya itu kita kebingungan. Jadi pertama nggak apa-apa. Jadi begitu pasien datang, diukur tekanan darahnya ternyata tinggi, langsung rapat patela. Kalau misalkan dia ada refleks kita gagal pasang SM apa Oh, tetap? enggak, tetap kan. Cuma tetap. Ini kan sudah ya, masuk yang 4 gram ya, Bu ya. Masuk yang gram sudah. Kemudian jangan lupa kita pasang kateter. Katanya kalau ada yang pasang kateter itu katanya setelah SM masuk. Ya, itu tadi sudah masuk. Kan sudah masuk satu. Setelah 20%, Ngantuk berarti. tenang SM sudah ya masuk. sudah masuk. Terus Bu, jangan takut kalau nanti urinnya warna merah, hematuri. Karena efek samping panas. Kadang takut. Efek samping dari pemberian Kemudian tadi ada saya ada yang lupa, Bu ya. Nafas Bu. Jadi ketika, ya kan tadi contohnya awal. Ketika kita masak infus, jangan lupa langsung diambil sampel darah. Oh iya. Sampel darah untuk pemberian MG, pemberian itu untuk lab lengkapnya. Lab lengkap, kemudian sudah ya Bu ya. Nanti sampai pemasangan dari kateter ya. Setelah itu baru kita berikan ya 40%. Ya 40% ini sebenarnya nggak mudah pemberiannya. Bisa bokong, bisa drip, bisa siringtol. Ya. Punya Bu. Oh ya, gratis. Drip aja. Drip juga enggak masalah. Puskesmas kampung. Oke. Kalau menggunakan drip, Bu, kita harus benar-benar observasi. Jadi tetesannya ini benar apa enggak, jangan sampai Di rumah keluar, sakit ada, jangan sumpahnya sampai dipakai. lambat. Karena itu juga nanti akan mempengaruhi. Iya, jadi harus observasi. Setelah itu, Bu, ini kan kita menggunakan drip. Kalau menggunakan drip, ini tadi kalau seumpama dia pertama yang full dosnya menggunakan ini, kan sisanya 4 gram, sisa 6 gram. Ya, sisa 6 gram ini kita masukkan ke dalam infus. Ini berarti tetesannya berapa? 28 tetes. Tapi kalau kita menggunakan 20%, dilanjut ini full 10 gram, berarti ini 18 tetes. 18 tetes. Ulang yang kedua yang gimana kalau 20%? Kalau yang kita menggunakan full dose-nya 20% dilanjut dengan 40%, berarti ini kan 10 gram utuh. Nah, berarti kita masukkan ke infus, tetesannya adalah 18. Masukkan semua ya Bu. Semua. Pokoknya intinya dosis maintenance itu adalah 1 gram per jam. 1 gram per jam. Ya, intinya di situ. Jadi mau pakai yang 6 gram sisanya enggak masalah, tapi 28 tetes. Tapi kalau menggunakan yang 10 gram itu dia adalah 18 tetes. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi di sini Bu,
untuk pasien-pasien PEB, eklamsi itu harus dibatasi Minum. cairannya, mulai dari cairan infusnya, minumnya. Kadang-kadang ibu-ibu itu yang dilihat hanya air putih, padahal ibunya tadi minum kacang hijau, Jus. kemudian jus. Nah itu juga termasuk ya Bu ya. Jadi jangan lupa dihitung cairan masuk sama cairan keluarnya. Jadi harus balance, jadi harus seimbang. Kalau urinnya dia 500, cairan yang masuknya hanya boleh 500. Jadi nggak boleh terlalu. Kemudian Bu, tadi kan yang menggunakan drip ya. Nah kalau ternyata ibunya punya syring pump di puskesmas, itu lebih enak lagi. Soalnya lebih terkendali. Kalau menggunakan syring pump, ini kita ambil semua. Yang berapa? 25 cc Oke. ini ambil semua, kemudian kita atur di dalam syring pumpnya itu kan nanti disambungkan ke infus ya, itu kita atur 2,5 cc per jam. 25 cc. Ya, 2,5 cc per jam. Jadi nanti dia akan habis dalam 10 jam. 2,5 cc per jam. 2,5 cc per jam. Itu Jadi yang 40%. ya, Kalau yang sisanya yang 20, jadi kalau kita pakai yang sisanya 6 itu sama. Sama. Kan dia juga 40% kan? Iya. Sama 2,5 cc per jam. Tapi kalau yang full ini berarti dia akan habis dalam 10 jam. Iya, Tapi kalau berarti- sisanya itu kan sisa 6 gram, Iya. berarti habis dalam 6 jam. 6 jam. Jadi nggak masalah. Berarti boleh dikasih dosis rumah tangga itu dosis 10 jam boleh 6 jam. Boleh. Tergantung Nanti sisa. kan dilanjutkan di tempat rujukan. Suka-suka. Suka-suka. Ya. Pokoknya suka sing 6 aja, pokoknya Pak. yang penting intinya masuk itu loh Bu ya. Iya. Itu, intinya itu. Kemudian kalau yang boka-boki. Kalau boka-boki berarti kita ambil di sini kan 25 cc ini Bu. 25 cc kita ambil 12,5 cc, 12,5 cc. 12,5 cc kita suntikkan ke bokong kanan. Bendol lah. Ya, itu. Makanya harus pelan-pelan Bu, harus pelan-pelan. Terus sakit Kalau memang. saya enggak, Mbak. Makanya sekarang kan boka-boki agak Ditambah dikurangi ya. lidokain. Misalnya kita menggunakan Ada yang ditambah lidokain. Iya, boleh, tambah lidokain juga boleh. Kesian lagi Bu. Kan masuk ya Bu ya, 12,5 cc bokong kanan. Dimasukkan lagi 12,5 cc pada bokong. Nah setelah itu kalau memang tempat rujukannya cepat 1 jam sudah nyampe, nanti dilanjutkan sama yang tempat rujukan. Tapi kalau seumpama 6 jam ternyata ibunya belum sampai, kita berikan lagi 12,5 cc tapi hanya pada salah satu bokong saja. Tadi kan boka-boki. Nah 6 jam berikutnya itu adalah pada salah satu bokong saja. Ya. Kemudian jika dalam perjalanan ternyata ibunya distres nafas, kita keracunan, muntah, RR-nya kurang dari 16, berarti kita harus segera memberikan kalsium glukosa 10%, 1 ampul. Nah ini juga harus dioplos ya Bu ya. Jadi ini kan 10 cc, kita oplos dengan aquavida 10 cc, jadinya 20 cc. Ini 10 cc aquanya. Iya. Ini juga diberikan secara IV bolus. Juga pelan-pelan Bu. Oke, jadi 10 menit juga. Intinya untuk PEG ini memang dia pegawai daerah, akan tetapi kita nggak boleh langsung majus gitu nggak boleh. Kalau misalnya depresi pernapasan, itu harusnya yang berdepan tadi Di stop, diganti. Jadi ini semua diganti Bu ya. Kalau kita seumpama mau memberikan obat dan sebagainya, ternyata itu sudah selesai. Istilahnya pasiennya reaksi, semua sampai bawah loh Bu ya. Jadi ini semuanya belajarnya ini juga harus diganti. Karena kalau Bokatnya juga. enggak, Iya, nanti infus lagi. kalau bukan. Jadi ini kita ambil semua, diganti blood test-nya sampai infusnya dengan semua yang baru. Iya. Misalnya BPJS, Mbak. Enggak apa-apa. Kan ada sebu dananya. Gunting rambut. Nah, Gak dibayar kamu. Penting BK nerima. iya. Yang penting tikanya terima. Kok kesini Pokoknya kata panggil gitu ya. Ampan. Deg-deg ser kalau dipanggil. Kadang kalau full itu kita
pusing. Katanya full, VK full. Kemarin itu sudah mau VK-nya pasien 7 SC COVID semua. Ya wes lah rezekinya yang jauh. Sampai di sini besok sudah paham ibu-ibu. Ya, ya. Kalau saya ingat teori dari Bu Hal, biar 10 menit kalau nyontekkan harus duduk. Jadi sekarang harus duduk sama kipas pasti lama. Sama kadang-kadang sampai lama saya lama. Kalau berdiri gini, Ya, kebablasan. Nek kemudian Bu Farah, ayo Bu Farah, melu. Iya, sampean bukan nyontek. Iya Bu, saya juga segini soalnya diseleksi. iya. Kemudian selanjutnya ini adalah IUD pasca plasenta. Ya, kita lanjut ke sini. Ini kayaknya sudah nggak ada. Pernah dapat pasien tapi belum pede, meskipun dapat teori. Yang Ya, pasca plasenta. Sama apa sebenarnya? Ngubuk pakai tangan itu saya tidak pede. Kita ngirian. Kalau menggunakan IUD plasenta, pasca plasenta, Bu. Jadi sebenarnya lebih gampang dia, soalnya kan sudah buka kan, Bu. Ganti handphone lagi? Enggak. Ganti, Bu. Ganti. Ganti mau ngobrol-ngobrol sembarang ya. Jadi handscoon-nya juga baru, kemudian duknya juga baru. Ini kena keringet. Kurang dari 10 menit. Ini Bu ya. Jadi ini Plasentanya hilang. gunakan Volvic. Enggak pasti bagus sudah. Enggak ini iya sekarang aja. Jadi tetap kita menggunakan duk steril ya Bu ya ketika mau memasang itu ya. Bila pokoknya itu jangan lupa dilihat dulu info konsennya sudah ada atau belum. Jangan sampai ibunya sudah dimasukkan. Loh, siapa yang nyuruh untuk ini? Itu ya Bu ya. Jadi setiap kali tindakan jangan lupa. Kemudian ini kita bisa membersihkan dulu. Membersihkan ini kan sudah di vulvaizin ya Bu ya. Vulvaizin. Ini kita kasih betadine. Betadine di daerah sini aja Bu. Daerah luarnya ini aja. Ya, jadi kan tadi sudah vulvaizin, terus ini dikasih betadine di sekelilingnya sampai di pantatnya sini Bu, supaya nggak terjadi infeksi. Ya. Nah, selesai. Kalau memang ada stosel Bu di dalam, kita boleh membersihkan. Jadi boleh dibersihkan menggunakan kampas seperti ini. Biasanya kan ibu-ibu gini kan ya Bu ya, boleh. Biasanya gini kan. Terus dimasukkan, dibersihkan stosel-stoselnya, baru kita lakukan pemasangan IUD pasca plasenta. Kalau yang 10 menit itu Bu, itu lebih gampang. Jadi kita jepit aja. Ini Bu. Ya. Ini kemudian jangan lupa tangan kita yang kiri ada di fundus. Ya. Ini dimasukkan sampai mentok. Nanti kan terasa di sini. Ya. Iya, jadi gini ya. Sampai selesai mau dimasukkan kayak gini dulu ya nggak apa-apa Bu. Supaya ininya nggak ngecocrok ya. Hanya lagi segini. Terus habis itu merupakan tempat ini. Jadi dimasukkan ke vulva, baru nanti kalau sudah di ujung gini. Nah setelah ini kan sudah ini Bu ya, sudah difundus ini di dalam ya Bu ya, di dalam. Terus ini Bu, jangan lupa ini, yang ini ke sini. Nah telunjuknya nekan yang sini. Ini terus ini ganti posisi ke sini. Iya. Ini ya. Nah ditekan beberapa detik, 10 detik sampai 20 detik, baru ini digeser tangan kita ke tengah. Jangan pas di tengah gini ditarik gini, benangnya ikut ya. Jadi ini kayak gini, ini kan gini posisinya tadi gini, ini ke sini, ini naik 10 detik, ini goyang ke sini, kemudian ini mengikuti puterusnya, baru dilakukan.
Oh ya. Ya. Terus ini nggak usah dipotong tuh, nanti kontrol 1 minggu baru dipotong. Soalnya Saya kan pernah Bu, ininya kepanjangan nggak bisa jalan orang. mungkin masuk besok jalan, panjangnya cuma segini toh. Wong katanya natap juga. Oh, berarti ini sudah dipotong duluan. Enggak. Nah, Potongnya kalau pas jadi, kontrol. Kontrol. Kan ini kok pendek Bu, biasanya kan panjang. Iya, ini dipotong kalau peserta yang lain. Peserta yang Biasanya dibuang. sebelumnya. Iya. Jadi ini Bu, kan yang namanya uterus yang postpartum itu kan masih Iya, besar. iya, betul. Kalau kita potong nggak tahu nanti Iya, masa mengkerutnya panjang. lebih di mana Pak hilang nanti pas Nah, setelah 1 minggu kontrol, dicek kontraksi uterusnya bagaimana, setinggi apa. Kalau sudah normal baru boleh kita potong. Antara 1 minggu 2 minggu lah Bu. Tuh ya. Nah itu kan yang tadi 10 menit ya Bu ya, yang menggunakan tangan. Nah jika 10 sampai 48 jam, berarti kita menggunakan Kelly. Lem Kelly itu pun sama. Paskas. Ini juga sama. kalau yang menggunakan 10 menit pakai. Iya. Nah klem Kelly kayak gini ya. Ya. Ini juga sama. Jadi kita masukkan ya Bu ya, Tidak usah Staflofahexin. spikul Bu. Sudah ini Yang kenapa? Kalau yang postpartum, kalau yang ini pakai spidol. Ini kan nggak kelihatan nanti ya. Terus Ini banyak draw kemana-mana ini. saya pakai spidol wis. Soalnya orang ke sini mangke juga katanya. Yang dibuat pakai bebek. Oh iya. Baru ya. Ini Bu yang penting. Banen, Contoh cereng banyak anak banyak rezeki. Iya. Iya. Mulai Iya. Ini dari BKKBN gratis ya Bu. Oh beli saya Bu. Ini sama ya Bu ya, jadi gini seret gini. Habis itu dibuka ya Bu ya, terus dikunci ya. Kayak biasanya lah Bu, nanti Pak lampu. Sekarang ada Nah, lampu sorotnya harus ke sana Bu, harus kelihatan. Ya. Sekali pakai juga. Lampu Ya, sorotnya sekarang nggak semua sekali pakai. ini semuanya sekarang sekali pakai. Mau dicuci tau. Ini saya itu pap smear kan juga sekali pakai. Wah, aku Juga sesar. sama ya Bu ya. Kan? Iya. Jadi ya masuk ya, srit. Masuk, mentok. Ini juga sama. Jadi gini. Sampai sini kan, gini ya. Ini langsung dibuka, gini Bu. Ya pelan-pelan. Terus digeser ke sini. Tetap digeser. Oh. Ini kalau kelihatan gampang ya Bu ya. Kalau nggak kelihatan yang susah. Ini direnggangkan, terus ini digeser sedikit sampai mentok kan, ada tahanan, baru dikeluarkan pelan-pelan. Terus ini jangan dirapetkan gini ya Bu, jangan diklem. Dia tetap posisi mangap. Dinding uterusnya Menyusuri dinding uterus kayak gini, set. Takutnya nanti kita klem gini, ternyata kena ujungnya. Tuh ya. Jadi ini kayak gini tetap dikeluarkan, itu juga sama. Terus jangan lupa observasi perdarahannya. Ya, perdarahannya ada perdarahan apa enggak setelah pemasangan. Menit gak usah pakai spekulum ya. Kalau yang 10 menit langsung pakai jari aja. Box pas lebar-lebarnya itu sih. Kita panggil kamu kalau pengen sebelumnya. Paling seneng kamu ay. Kita seneng mulai ngaji ya. Sampai di sini Bu. Paling cuci boleh. Sampai di sini Bu, ada yang diskusikan silakan. Oh ya Bu, ini kan kita pelatihannya kan apa namanya, istilahnya namanya pelatihan itu apa yang kita tangkap saat itu kita ingat. Tapi kalau tidak pernah ada kejadian selama kita dinas, akhirnya kan lupa. Nah ketika ibunya itu terjadi atau mungkin ibunya pengen belajar lagi, tidak apa-apa silakan WA ke grup kami. Jadi kami insya Allah 24 jam kecuali tidur ya Bu ya. Kalau tidur nggak dengar ya mohon maaf ya. Itu bisa. Jadi Bu ini kemarin harusnya kan gini. Nah itu kita bisa diskusi nggak apa-apa, nggak masalah. Siap. Iya, video call nggak apa-apa Bu. Tahun datang pelatihan poli. melayani video call. Iya, nggak masalah. Sama mama ibunya mau memasang es. Ini kemarin gimana ya Bu ini nah? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak kemarin apa itu kan? Jadi saya dia menggunakan alatnya nggak bisa Bu. Ini harus ditekan mana dulu, gitu kan? Jadi kalau sering pam ini pasang ini dulu. Jadi kan kita tahu. Oh itu yang warnanya hijau itu ditekan. Habis itu turun ini. Nah itu
apa-apa, nggak masalah. Bisa konsul lah Iya, istilahnya. bisa konsul. Apalagi yang namanya itu Bu, yang namanya mixer. Mixer itu biasanya sering lupa. Nah itu nanti boleh telepon Bu Elmi, boleh telepon saya, boleh telepon Dr. Anton, boleh Bu Warsiti. Ya. Ini gini megangnya ya? Giginya.